Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Fatimah Hairunisa dengan NIM akhir 008. Saya Dian Aisy Tias dengan NIM akhir 017. Saya adalah Amalia dengan NIM akhir 030. Di sini kami akan melakukan percobaan pembuatan fermentasi dari buah anggur dan buah jambu. Yuk kita ke prosesnya. Sebelum mulai, apakah kalian sudah tahu apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses biokimia di mana mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur mengubah suatu substrat atau bahan makanan menjadi produk yang lebih sederhana, menghasilkan energi bagi mikroorganisme tersebut, dan mengubah sifat-sifat bahan makanan. Proses ini sering digunakan untuk pengawetan makanan, meningkatkan nilai gizi, atau menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Lalu, kalian tahu nggak bahwa anggur bisa difermentasi loh? Kenapa bisa difermentasi? Karena buah ini kaya akan gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Mikroba suka banget sama gula ini. Jadi, pas banget buat diubah jadi alkohol, asam, atau minuman sehat. Itulah kenapa anggur bisa jadi wine. Keren kan? Yuk, kita lihat proses pembuatannya. Untuk bahan yang digunakan dalam fermentasi anggur, yang pertama yaitu ada ragi tape sebagai agen biologis yang mengubah gula menjadi cita rasa khas dan aroma kompleks. Kemudian ada larutan gula yaitu sebagai sumber energi. Kemudian ada buah anggur yang manis. Kemudian ada air sebagai pelarutnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan buah anggur yang telah dihancurkan ke dalam botol yang berfungsi sebagai wadah tertutup untuk proses fermentasi berlangsung secara optimal. Di dalam botol tertutup ini, proses fermentasi akan berlangsung perlahan, mengubah campuran alami tersebut menjadi minuman dengan cita rasa yang khas yang dihasilkan oleh kerja mikroorganisme dari ragi tape. Setelah anggur dimasukkan ke dalam botol, tambahkan air secukupnya ke dalam wadah tersebut. Penambahan air berfungsi sebagai pelarut, sekaligus menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas fermentasi secara optimal. Langkah selanjutnya yaitu menggerus ragi tape hingga halus. Proses ini bertujuan untuk memperluas permukaan ragi sehingga mikroorganisme di dalamnya dapat bekerja lebih cepat dan efektif saat proses fermentasi dimulai. Penambahan ragi inilah menjadi kunci utama dimulainya proses fermentasi. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan larutan gula sebagai sumber energi utama bagi mikroorganisme. Setelah semua bahan dimasukkan, botol kemudian dikocok secara perlahan agar seluruh komponen tercampur merata. Setelah dikocok hingga semua bahan tercampur merata, botol kemudian disimpan di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dalam proses fermentasi, fruktosa ataupun gula buah di dalam anggur akan diubah menjadi glukosa, yaitu molekul-molekul yang lebih kecil. Dilanjutkan dengan penambahan ragi tape. Ragi tape ini mengandung mikroba dengan jenis Saccharomyces cerevisiae. Untuk melakukan proses metabolisme, Saccharomyces cerevisiae membutuhkan makanan, yaitu dari gula yang berasal dari buah anggur. Saccharomyces cerevisiae yang telah mendapat makanan akan melakukan metabolisme dan menghasilkan suatu enzim. Enzim inilah yang nantinya akan merombak gula menjadi alkohol dan juga karbon dioksida. Selain itu, juga akan menghasilkan zat yang menghasilkan aroma khas pada produk fermentasi dari buah. Dalam reaksi kimianya, glukosa dari buah dengan rumus C6H12O6 akan diubah menjadi etil alkohol dengan rumus C2H5OH menjadi 2CO2 dan 2 ATP, di mana proses perombakan ini dilakukan oleh enzim yang dihasilkan dari bakteri Saccharomyces. Untuk proses secara lengkapnya, dimulai dengan glukosa akan diubah menjadi 2 asam pirufat melalui mekanisme glikolisis. 2 asam pirufat yang sudah dihasilkan akan diubah menjadi 2 asetaldehid dan dilanjutkan dengan diubah menjadi 2 etanol. Dalam proses perubahan ini akan dilepaskan gas karbon dioksida sebagai produk samping hasil reaksi.
Itulah mengapa hasil akhir dari produk minuman fermentasi dari buah ini akan menghasilkan gas-gas karbon yang mirip dengan minuman bersoda. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat, hasil fermentasinya akan seperti apa sih? Yuk kita simak baik-baik penjelasan setelah ini. Baik, setelah kami melakukan fermentasi buah anggur selama 3-4 hari dengan bantuan ragi roti yaitu Saccharomyces cerevisiae, hasilnya menunjukkan fermentasi yang kami lakukan berhasil. Cairan berubah warna menjadi lebih pekat, muncul aroma khas alkohol, dan rasanya menjadi agak asam dengan sedikit rasa hangat. Secara ilmiah, proses ini disebut dengan fermentasi alkohol, yaitu konversi gula, yaitu glukosa dan fruktosa, dalam anggur menjadi etanol, yaitu alkohol, dan karbon dioksida oleh aktivitas enzim dari ragi dalam kondisi anaerob, yaitu tanpa oksigen. Selama proses, terbentuknya buih atau gelembung sebagai tanda adanya gas CO2. Karena tidak ada bau busuk, lendir, atau jamur asing, maka bisa disimpulkan bahwa fermentasi yang kita lakukan berhasil dan bebas dari kontaminasi. Proses ini tidak hanya menghasilkan minuman beralkohol, tetapi juga meningkatkan senyawa aroma dan rasa khas wine. Nah, itu tadi proses pembuatan fermentasi dari buah anggur dan juga buah jambu. Mudah kan? Kalian bisa coba di rumah. Apakah kalian bisa? Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.